Allahumma wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Fa ya ayyuhal ikhwan rahimakumullah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala ta'ala wasyamsu tajri li mustaqarrin laha dzalika taqdirul azizil alim. Wa qala ta'ala lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidina wasyakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin wal hadirat jamaah salat gerhana rembulan yang kami hormati, marilah senantiasa kita bersama-sama meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan takwa yang sebenarnya, yaitu imtithalul awamirihi wajtinabun nawahi, berusaha semaksimal mungkin menjalankan perintah-perintah Allah dan berusaha semaksimal mungkin menjauhi larangan-larangannya. Jikalau kita ihsanul mukminin wal mukminat, istiqomah dalam melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah dengan kafah, itulah hakikat takwa kepada Allah. Allah menjanjikan untuk orang-orang muttaqin dari kaum laki-laki dan perempuan akan diberikan oleh Allah kemuliaan dalam kehidupan dunia, akan diberikan kemuliaan oleh Allah dalam kehidupan berikutnya, yaitu di alam kubur atau di alam barzah. Puncak kemuliaan yang dijanjikan oleh Allah untuk orang muttaqin, entah dari kaum laki dan perempuan, saat nanti manusia dikumpulkan di padang mahsyar, orang-orang muttaqin selalu di dalam kemuliaan Allah. Kama qala ta'ala, inna akramakum indallahi atqakum. Ciri khas dari orang-orang muttaqin adalah yang selalu mensyiarkan syariat-syariat Allah, entah syariat yang wajib ataupun syariat yang sunnah. Di antara syariat sunnah yang saat ini kita bersama-sama telah kita laksanakan, salat gerhana rembulan total, yang ini dianjurkan oleh baginda Nabi, disunnahkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man ahya sunnati faqad ahyani wa man ahyani kana ma'il fil jannah. Siapa menghidupkan syariatku berarti menghidupkan nilai-nilai agama Nabi Muhammad, yang selalu menghidupkannya nanti akan bersama Nabi Muhammad di dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin wal hadirat jamaah salat gerhana rembulan yang kami hormati, di saat pernah terjadi gerhana beberapa puluh tahun yang lalu, di saat Nabi Muhammad mendapatkan ujian dari Allah, sang putra beliau yaitu Sayyid Ibrahim wafat. Di saat Sayyid Ibrahim wafat itulah bertepatan juga Allah tunjukkan tanda-tanda kebesarannya, tanda-tanda keagungannya, yaitu terhaji gerhana. Kemudian semua di antara kaum pada masa itu mempunyai satu dhon yang salah. Mereka menyatakan sababiah Nabi Muhammad kehilangan sang putra, tidak diberikan oleh Allah sang putra hidup dengan selamat di dalam kehidupan dunia, di masa kecil diambil oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka menyangka bahwa itu terjadi karena wafatnya sang putra Nabi Muhammad SAW. Dalam kondisi Nabi Muhammad berduka, dalam kondisi Nabi Muhammad dalam kesusahan, masih dibikin oleh masyarakat zaman itu dengan keusahaan dan menebarkan satu berita-berita tentang terjadinya gerhana dikarenakan wafatnya beliau. Sehingga dalam kondisi beban berat yang dihadapi Nabi Muhammad pun, Nabi Muhammad mengumpulkan para sahabatnya, kemudian diajak melaksanakan ibadah salat sunnah gerhana. Di dalam satu khutbahnya menyatakan, inna syamsa wal qamara la yankashifani,
Sesungguhnya yang namanya rembulan dan matahari itu tidak akan terjadi gerhana bimauti ahadin, disebabkan wafatnya seseorang, wala fi hayati ahadin, juga disebabkan karena lahirnya seseorang. Sesungguhnya terjadinya gerhana, entah itu gerhana matahari atau rembulan, ayatun min ayatillah, itu merupakan tanda-tanda kebesaran yang Allah tunjukkan kepada kita sebagai manusia. Allah berkuasa atas segala apapun dalam genggaman kekuasaan Allah. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Dalam hitungan detik bahkan menit, Allah dalam sekejap berkuasa untuk menutup cahaya matahari dalam sekejap. Pun Allah berkuasa untuk menutup cahaya rembulan dengan sekejap, seperti saat ini yang terjadi adalah gerhana rembulan total. Artinya keseluruhan tertutup dengan sempurna atas kehendak dan kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, hakikatnya rembulan matahari dalam genggaman kekuasaan Allah, pun kita semua dalam genggaman Allah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Dalam kekuasaan Allah segala apa yang di langit dan di bumi, termasuk penghuninya kita sebagai manusia. Malam ini kita terpilih bisa menghidupkan sunnah Nabi, melaksanakan sholat gerhana rembulan. Ini juga Allah yang memberikan kekuatan kepada kita. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Cukup satu ayat yang memberikan satu pemahaman untuk kita sebagai dalil. Ya, matahari Allah yang menggerakkan, bergerak di porosnya. Rembulan juga begitu, bergerak di porosnya. Pun kedatangannya gerhana akan terjadi dengan waktu-waktu tertentu yang ditentukan oleh Allah berdasarkan ilmu-ilmu itu, sehingga manusia pun diberikan kemampuan untuk mempelajari dan agar bisa untuk menghidupkan amaliyat sunnah. Dalam surat Yasin yang sering kita baca, wasyamsu tajri li mustaqarrin laha dzalika taqdirul azizil alim. Wasyamsu, adapun matahari, tajri, dia akan berputar di porosnya, limustaqarrin laha, di porosnya matahari, dzalika taqdirul azizil alim. Semua itu takdir ketentuan Allah. Allah yang menghendaki perputaran matahari dan perputaran rembulan satu sama lain tidak saling bertabrakan. Itu semua sudah diatur oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga dalam kehidupan teknologi semua banyak menonton dari ciptaan Allah dan mereka terinspirasi dengan ilmu wasyamsu tajri limustaqarrin laha dzalika taqdirul azizil alim. Hadirin wal hadirat, kalau kita mempelajari misalnya adalah satu mesin mobil, ketika kita buka di situ bermacam-macam bentuknya, kemudian mereka akan bergerak di porosnya masing-masing. Di dalam tutup satu tempat itu tidak saling bertabrakan. Ketika dinyalakan, mesin itu akan bergerak sesuai dengan program yang telah diprogram oleh manusia melalui ilmu yang telah disyiratkan, diajarkan di dalam ilmu alam yang ada di dalam ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin wal hadirat rahimakumullah.